Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang apa yang akan terjadi di bulan September. Jadi nanti aku bakalan lihat secara generalnya seperti apa hal-hal yang hadir di bulan September. Pilihlah dengan intuisi, latih intuisi kamu. Kalau misalnya nggak tahu caranya, simpelnya kayak berdialog sama diri sendiri sebenarnya. Kayak kamu ngebatin aja, sebut pertanyaannya apa yang akan terjadi bulan September. Nanti bisa ada bisikan hati atau saat kamu merem ada ngelihat angka-angka atau ngelihat gambarnya gitu. Nanti akan terpanggil kok gitu. Pilihan pertama ada energi The Sun. The Sun untuk pilihan nomor 1. Pilihan nomor 2 ada The Hermit. Pilihan nomor 3 ada The Moon. Bisa pakai nomor 1, 2, 3 atau The Sun, The Hermit, atau The Moon. Pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk disclaimer-nya aku tulis aja di bawah. Di proses baik-baik kalau aku menyebutkan sesuatu. Jadi misalnya kalau aku nyebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, dan Venus dan Vedic Rising. Dan ketahuilah sifat dari zodiak tersebut, karena zodiak itu sebenarnya cuma sebagai penanda aja gitu, intinya di tarot-tarotnya, di bacaan tarotnya. So aku percaya tidak ada yang kebetulan di dia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini The Sun, ini ada kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih selagi meditasi tadi. Kita langsung lihat aja. Oke. Apa yang akan terjadi? Oke, The Sun juga. Apa yang akan terjadi di bulan September? Ini banyak kebahagiaan dan rezeki yang masuk ke dalam keluargamu ya. Ini bisa, kadang-kadang kita punya rezeki, bisa pakai perantara gitu, dari orang lain. Nah, ini juga perantaranya bisa dari keluarga. Mungkin beberapa dari kalian di keluarganya ada kelahiran, ada pesta, ada juga yang mendapatkan rezeki secara finansial dan kamu kebagian gitu, warisan. Cuman yang kulihat di sini banyak energi positif. Saran dari aku, coba deh berjemur. Coba deh main-main di bawah sinar matahari pagi, itu bisa ngebantu untuk healing, ngebooster energi positif juga, dan menghempaskan aura-aura negatif. Jadi itu akan ngebantu. Nah, energi matahari di bulan September untuk dirimu bagus banget di sini. By the way, jadi kalau aku ngelihatnya banyak positivity dari mindset kamu sendiri. Jadi kalau aku lihat ini perubahan personal juga ya, perubahan sifat kamu yang ngelihat sesuatu jadi lebih positif gitu. Nah, di sini ada energi The Fool, ada The Three of Wands, lalu ada The Knave of Wands. Oke, yang ngejauh akan mendekat. Yang menjauh akan mendekat. Contoh, kamu ngerasa dijauhkan dari jodoh, dijauhkan dari rezeki, dijauhkan dari peluang-peluang, itu semua akan mendekat di bulan September. So, kalau aku lihat ada awal mula baru, ada yang baru mulai untuk kerja, ada yang baru mulai untuk bisnis, ada yang baru mulai untuk percintaan, ada yang baru mulai di kantor baru gitu. Jadi ini ada sesuatu yang baru lah kalau aku lihat. Nah, energi The Three of Wands ini kemarin dari udah nunggu-nunggu sesuatu kalau aku lihat. Jadi untuk kalian yang menunggu sesuatu, apapun itu, orang, keadaan, peluang, itu datang gitu. Yang aku lihat di sini kamu punya tanggung jawab yang besar. Terutama untuk keluarga kalau aku lihat. Untuk kalian yang gak terlalu dekat, coba deh ngobrol. Jalin tali kasih, kuatkan, pelajarin soal culture-nya kamu, adat istiadat kamu, itu akan sangat ngebantu kamu buat surviving. If you see di sini, dari energi The Fool-nya, dari kartu tarot The Fool ini dia pegang tongkat gitu. Ibaratkan dia punya tongkat kehidupan. Di sini juga The Knave of Wands, dia bawa tongkat. Sama, The Sun juga di sini bawa tongkat gitu. Ibaratkan di dalam kehidupan ini kita harus punya pegangan. Peganganmu apa gitu? Kalau enggak, gampang banget kepengaruh, gampang galau, gampang
kalut, gampang banget anxiety, gampang banget punya kecemasan berlebihan gitu. Nah, ini pelajaran bisa datangnya dari keluarga. Kalau aku nggak tahu nih harus mulai dari mana, yang tadi aku bilang, coba deh ngobrol sama keluarga. Coba deh ngobrol sama orang-orang yang sebenarnya punya ikatan darah sama kamu. Jadi kalau aku lihat dari energi The Ten of Pentacles sendiri di sini ada sesuatu yang sebenarnya simpelnya kayak warisan. Warisan itu bukan secara harafiah uang aja dikasih sama kakek nenek atau bapak sama ibu gitu. Tapi warisan itu bisa saja ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran adat istiadat gitu. Itu yang akan menguatkan kamu sepanjang 3 bulan ke depan. Karena dari awal mula baru di sini it's a starting journey. Kayak awal mula baru, perjalanan baru. Jalannya masih panjang. Sama kayak naik gunung. Kamu butuh bekal. Bekalnya dari mana yang tadi aku bilang? Pegangan hidup itu. Kalau punya tongkat, naik gunung itu akan lebih mudah. Di gunung nggak ada eskalator. Kalau ada pun mungkin beberapa orang dapat privilege itu ya. Cuman tetap harus punya pegangan itu loh. Agar tidak terlena. Karena pasti ada saat kita naik level kehidupan, hal-hal yang bikin kita terlena. Bikin kita itu dimabukkan. Gitu. Ini ada rasa semangat yang luar biasa. Beberapa dari kalian bakalan mulai journey atau perjalanan buat belajar malah kalau aku lihat. Jadi tadi dari konsep kelahiran tersebut itu bisa sebagai konsep awal mula baru juga. Cuman beberapa dari kalian ini dapat blessingnya di keluarga. Gitu. Ada sesuatu yang terlahir di dalam keluarga, entah itu keharmonisan, entah itu secara harafiah, saudara kamu ada yang punya baby gitu, ada yang menikah, ada pesta-pesta gitu. Cuman arahnya memang itu membawa kebaikan gitu. Apapun yang hadir dalam keluargamu nanti itu adalah blessing, anugerah gitu. Dan yang aku lihat ini support sistemnya kuat sekali, mendapatkan support yang sangat-sangat besar. Kalau aku ngelihatnya ini mungkin yang dikasih ke kamu lebih seperti orang-orang sekitar, hubungan yang sehat sama orang-orang sekitar, sama keluarga, dan juga ini semangat untuk bekerja atau bahkan ini ada passion yang muncul gitu. Beberapa dari kalian dapat rezeki mengerjakan sesuatu atau pekerjaan yang memang sesuai sama passionnya dirimu gitu. Aku bakalan lihat dari sini ya. Ada food, ini ada selebrasi, perayaan. Kalau aku lihat perayaannya bukan hanya kamu yang merayakan, tapi kamu bisa juga bagi-bagi gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada roots balik lagi kayak pohon itu punya akarnya tuh mesti kuat. Sama manusia juga seperti itu. Untuk tumbuh, akar kita harus kuat. Go back to your roots. Lakuin sesuatu hal atau kegiatan-kegiatan yang dulu pernah kamu lakuin atau rutinitas di keluarga kamu yang kamu lakuin. Entah itu makan-makan bareng gitu. Entah itu ngobrol sama orang yang dituakan gitu. Go back to your roots. Untuk kalian yang jauh dari keluarga, ini waktu yang tepat buat terkoneksi gitu. Waktu yang tepat buat mengetahui kamu datangnya dari mana sih gitu, apa yang bisa bikin kamu hidup saat ini gitu, dasarnya dari mana. Kalau misalnya ada problem, untuk kalian yang punya problem sama keluarga, ini waktu yang tepat untuk mengharmoniskan gitu. Moralmu akan semakin kuat. Kalau aku ngelihatnya gak mudah goyah nantinya. Lalu di sini ada the kiss, ada the self. Ini self-love kuat banget saat kamu mengutamakan self-love. Bedain self-love sama narcissistic. Harus tahu cara membedakan seperti apa. Memprioritaskan diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Di sini kalau aku lihat ada kayak jalan yang terbuka gitu untuk sebuah komitmen. The more you love yourself, semakin kamu mencintai diri sendiri, semakin mudah untuk dipertemukan dengan seseorang atau untuk kalian yang mengharapkan sebuah union, sebuah persatuan, ini ada persatuan gitu. Dan kalau aku lihat banyak romansa ya
Jadi romansa itu bukan spesifik dikasih sama seseorang, someone special gitu loh, gitu, sama pasangan gitu. Tapi juga romansa itu kita bangun sendiri gitu. You really love your life, kamu semakin mencintai kehidupan kamu sendiri, bangun tidur semangat banget. Di sini ada music, it's going to help you a lot, music itu. And journaling, ini yang akan sangat ngebantu di bulan September. Journaling, kalau punya mimpi-mimpi, ada keluh kesah, ada inspirasi, coba deh tulis. Ini bisa saja apa yang kamu tuliskan bisa menginspirasi juga nantinya untuk orang-orang atau bahkan untuk keluargamu. Lalu, music is going to help you heal. So, energi kamu cukup ringan di September, so simple, so happy, full of joy. Warna oranye, gold, kuning itu bisa menjadi warna yang membawa keberuntungan. Di sini ada energi Leo, ada energi Aries, Sagittarius, ada energi Scorpio, Capricorn, and Virgo, Taurus, Cancer. Cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Okay. What else? Ada life itself, the most wonderful fairy tale. Kehidupan kamu bakalan kayak dongeng gitu. Banyak keajaibannya di September. Banyak turning point-nya. Warna biru bisa jadi warna yang signifikan. Ini bakalan banyak mimpi-mimpi like secara harafiah ya. Kamu tidur, kamu bermimpi, ada pesan-pesan di situ. Ada banyak cara untuk berkomunikasi sama semesta, dan semesta banyak cara untuk berkomunikasi lewat teman-teman, lewat keluarga gitu. Jadi semesta pengen banget connect sama kamu gitu. Dan kalau aku lihat, semakin kamu menenangkan diri, semakin semesta akan lebih mudah connect ke dirimu. Third eye akan semakin terasah, akan semakin tajam. Spirituality kamu juga akan semakin kuat, karena yang tadi aku bilang, pegangan hidup akan semakin kuat. Hubungan kamu ke yang di atas juga dikuatkan, hubungan duniawinya pun akan dimakmurkan gitu. Di sini ada intuisi yang akan semakin kencang. Ada sebuah transformasi di spirituality, cuman ini bukan kayak jor-joran seperti spiritual awakening yang duar. Ini lebih seperti kayak rainbow and butterfly. Dan di sini ada sebuah definition, ini bisa saja seperti yang tadi aku bilang, mimpi, ada sebuah ilham. Coba deh. Saat bermimpi nulis diary aja. Si gold, warna emas, bisa membawa keberuntungan banget. Ini ada fortune, enlightenment, ada strength, ada kekuatan. Kalau aku lihat kekuatan datangnya itu dari dirimu sendiri, dari talent kamu atau dari kebiasaan, apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu gitu. Perfect timing. Kamu akan berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat. Your body deserve love. Badanmu berhak untuk mendapatkan cinta, nutrisi. The vibe you send out will come back. Apapun yang kamu kasih ke semesta, vibrasi, energi akan balik ke kamu. Gitu. Kamu memberikan atau mengeluarkan energi makmur, yang datang ke kamu juga kemakmuran. Vice versa, sebaliknya juga seperti itu. Yang kamu kasih adalah sesuatu yang negatif, ya pasti balik lagi juga negatif gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau mau dibuatkan secara personal, kamu tinggal screenshot aja. Mau dibuatkan secara khusus untuk diri kamu di bulan September, karena ini kan untuk kolektif. Untuk kamu yang suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share dan next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua, The Hermit. Ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah kupilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat yang akan terjadi di bulan September. Ini ada yang banyak menarik diri untuk menikmati kekayaan dirimu, untuk menikmati hasil dari jerih payahmu, usaha secara spiritual, usaha secara finansial, pekerjaan atau karir, usaha di percintaan. Pokoknya kamu menikmati waktu kamu banget lah gitu. Energi The Moon
itu ngomongin soal emotion. Jadi kamu seperti menyelami perasaanmu sendiri gitu. Saat kamu menyelami perasaan kamu sendiri, itu kayak ada nemu bakat, nemu hal-hal yang rahasia tentang dirimu sendiri. To be honest, di sini tuh kayak banyak banget dari kalian pun yang nggak tahu tentang rahasia yang ada di dalam dirimu sendiri. Jadi energi The Moon itu muncul buat menerangi sisi tergelap kita atau sisi-sisi yang rahasia di dalam diri. Jadi kalau aku lihat di bulan September itu bakalan muncul kayak tiba-tiba bisa nyanyi, tiba-tiba bisa masak, tiba-tiba jago IT, tiba-tiba bisa ngerakit motor, random, pokoknya banyak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang mungkin kejadian di dalam hidup kamu yang membuat diri kamu agak narik diri. Saat narik diri, kayak kamu menemukan potensi gitu, which is sesuatu yang indah. Jadi kalau aku ngelihat kehidupan manusia itu kayak ada yang ketemu masalah nih gitu, cuman masalah itu satu paket sama blessing loh, satu paket sama anugerah. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang chaos tapi juga ada keindahan gitu. Itu mungkin seperti konsep healing chaos. Ada kayak tornado menghempaskan ini dan itu, tapi ternyata pas tornadonya hilang, barang-barang yang berantakan tadi yang kesana kemari jatuhnya ke tempat yang benar gitu. Jadi indah sekali sebenarnya. Nah, kamu nanti akan memahami di sini keindahan yang kamu punya dari experience yang kamu punya. The Nine of Coins ini indah loh, dari Nine of Coins sama The Hermit itu kalau angka itu 99. Jadi itu mungkin ada sesuatu yang akan terjadi tanggal 9, atau ya kalau September kan bulan 9 ya, tapi atau ada keberuntungan di angka 9. Cuman kalau aku lihat dari energi The Nine of Coins ini konsepnya kayak panen raya. Kalau kamu mungkin mau lihat secara spesifik, dia ini menanam. Ini buah semangka dia tanam. Actually dia cuma butuh satu, tapi ternyata yang tumbuh banyak. Mungkin kemarin-kemarin kamu usaha-usaha nggak kelihatan hasilnya gitu. Usaha lagi, hasilnya brek di satu momentum gitu. Jadi yang usaha-usaha kamu kemarin yang kamu kelihatan gak ada hasilnya itu kayak tabungan sebenarnya. Untuk di momen sekarang dikasih semua. Dari energi The Nine of Coins sendiri mampu untuk sharing dan listen to your guide. Dengerin sama guidance. Jadi semesta itu ngobrol sama kamu. Kalau manusianya nggak nyadar, manusianya merem terus gitu, nggak memelek atau mengabaikan atau denying, ya akan lost terus. Tapi kalau manusianya mau buat membuka mata, dengerin atau melihat cara komunikasinya semesta, pasti akan ada di jalan yang benar dan akan lebih tenang hidupnya gitu. Dengerin kata hati, dengerin intuisi, dengerin batin kamu, dengerin spirit guide kamu. Kalau misalnya kamu bisa berkomunikasi, dengerin semesta gitu. Tanda-tanda dari semesta itu exist, guys. Ada the devil, sama ada the king of cups, and then ada the two of swords. Ini yang bikin bingung. Sebenarnya kalau aku lihat tidak mau atau denying gitu sama intuisi diri sendiri. Kalau terus-terusan kayak gitu akan bingung terus. Two of Swords itu biasanya orang-orang yang kejebak sama pikirannya sendiri sebenarnya. Karena kadang-kadang kan kita punya ekspektasi yang kita lihat dari luar gitu. Contoh kita terinspirasi dari selebgram, kita terinspirasi dari artis, atau kita berpacuan sama orang-orang yang kita anggap hidupnya perfect nih, hidupnya sempurna. Akhirnya pacuan kita sama pacuan yang sebenarnya illusion gitu. Karena manusia terlalu terfokus sama sebuah ilusi, tidak mampu untuk melihat realitanya hidupnya seperti apa. Fokus aja ke situ. Pacuan hidupnya ke ilusi aja terus. Itu bingung terus gitu. Dan ini, stay eling lan waspodo. Jadi istilahnya tetap sadar dan waspada sama sekitaran kamu. Kalau misalnya tadi yang aku bilang, si manusianya terus-terusan kejebak sama ilusi, fokus aja terus ke ilusi gitu, yang dianggap perfect, sempurna, sebenarnya nggak sempurna gitu, tapi nggak nyadar sama kemampuan diri sendiri, akhirnya kayak mengkhianati diri sendiri, punya kemampuan ini dan itu nih gitu, tapi
karena katanya ini, katanya itu, ngelihat dia, ngelihat itu gitu. Harusnya jalannya di sini, tapi ngikut jalan orang lain gitu. Akhirnya ya udah melepaskan jati diri sendiri. Kalau itu rugi banget. Dari energi the devil, yang tadi aku bilang, sebenarnya perjalanan untuk mengenal diri sendiri itu kayak tenggelam ke dalam sebuah lautan yang gelap gitu. Pasti akan menakutkan gitu. Pasti kita akan ngeliat monster-monster di dalam diri gitu. Cuman itu adalah bagian diri kita sendiri. Kita manusia punya sisi positif, punya sisi toxic. Kalau kita denying sisi positif kita, nggak mau, aku maunya positif aja gitu, nggak bisa, nggak balance dong hidupnya, itu akan jadi bingung terus gitu. Akhirnya tanpa disadari jadi arogan, ketutupan sama ego. Tapi kalau kita menyadari dan akhirnya mengakui, oke, ada kok ini sisi buruknya, tapi nanti bisa dikontrol karena kita udah mengakui itu gitu. Kita ngeruntuhin ego yang toksik kita karena kita mengakui, oke, ini ada sisi buruk nih gitu, ada keburukan yang kita lakuin atau keburukan yang kita punya. Ya udah, kita bisa kontrol gitu. Karena kalau tidak, yang ada adalah si ego itu dan sisi toksik kita yang kontrolin kita, jadi kebolak. Nah, di sini nanti saat melami diri sendiri, diminta untuk lebih kuat aja gitu, karena pasti akan menakutkan gitu. Kadang-kadang kan suka denying kan manusia. Jadi dari energi the King of Cups, understanding your heart, pelajarin untuk bisa memahami diri sendiri. Nanti yang September datang sebenarnya kehadiran lingkungan yang lebih bisa nyaman buat menyelami diri sendiri sebenarnya gitu. Jadi mungkin awal-awal akan di-push dulu nih gitu. Untuk kalian yang feminin, kehadiran seseorang yang bakalan understanding your heart, understanding yourself, memahami diri sendiri, memahami dirimu sendiri. Cuman kalau aku lihat dari energi the King of Cups sendiri, ini ngomongin akhirnya tahu maunya apa di dalam percintaan. Jadi nanti punya hubungan yang sehat di dalam percintaan. Ini akan membaik ya, akan tahu mana yang toxic, mana yang enggak gitu. Cuman pasti saat manusia sudah punya kemantapan diri gitu, aku tahu maunya apa, pasti ada godaan yang muncul. Godaan itu kayak ujian. Sama kayak kita sekolah, kita belajar, aku udah pinter nih belajar nih gitu. Nanti ada ujian pasti. Di akhir semester ada ujian. Ini beneran bisa atau enggak gitu. Beneran bisa lulus atau enggak gitu. Jadi saat ada ujian yang muncul, ya jangan ngelakuin salah yang sama. Karena udah pinter. So aku bakalan lihat ke sini. Ada riding, ini maju banget hidupnya nantinya di September. Kalau aku lihat, kamu ada menumbuhkan ketulusan. Jadi ada sesuatu yang tulus yang kamu lakukan di masa lalu. Ini ada hal baik yang datang karena itu. Nah, ini perjalanannya itu menanjak gitu. Cuman kamu tidak akan, sebenarnya gini, kamu tidak akan sendirian, tapi merasa untuk sendiri gitu. Dan itu keinginan sendiri gitu. Dan itu cukup wise akhirnya. Nah, dari energi The Mountain di sini kalau kamu lihat, ini kayak ada Gandalf di sini. ada ada seseorang yang seperti kayak petapa di sini ke arah ke puncak gunung. Dia sudah bawa bekal dan bawa tongkat kehidupannya. Sama di sini pun seperti itu gitu. Nanti akan berada di fase aku pengen sendiri dulu untuk memahami diri sendiri. Tapi ini kayak punya bekal spiritual, punya bekal kepintaran untuk surviving, bekal finansial dan segala macam. Cukup bekalnya untuk menanjak gitu. Tentukan tanjakan kamu atau tentukan titik puncak kamu di mana. Ada The Comic sama The Ring. Life itself itu sebenarnya kayak penuh dengan hal-hal yang absurd. Jadi banyak hal-hal konyol, gak masuk akal. Karena kalau misalnya manusia memaksakan harus masuk ke logikanya dia gitu, gak akan bisa gitu. Karena yang tahu nantinya seperti apa kan Tuhan. Jadi kadang-kadang ada plot twist gitu. Jadi saat ada sesuatu hal, kamu punya dua pilihan. Mau ikutin alurnya dan tertawa sama keadaan kamu, atau melawan arus dan ditertawakan sama keadaan.
Sini. Ini ada The Ring. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang disarankan untuk nonton Lord of the Ring kali ya. Tadi aku nyebut Gandalf soalnya. Jadi mungkin ada inspirasi di situ. Kayak ada beberapa mungkin yang mendapatkan keilmuan yang bisa dipakai cuma sama kamu doang. Contohnya, ini something that you deserve. Atau ada yang belajar untuk jadi lebih pintar lah gitu. Ini dikasih hadiahnya. Cuman kalau aku lihat saat kita meniatkan untuk mendapatkan power, komitmen gitu. Karena di sini ada komitmen. Beberapa dari kalian mungkin komitmennya juga bisa dari seseorang ya, gitu. Bisa pekerjaan atau dari seseorang. Connect with crystal. Crystal akan ngebantu kamu buat balancing and sing. Kamu punya suara yang indah, atau misalnya caranya untuk bisa mengeluarkan emosi yang tertahan bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun bisa dengan menyanyi. Atau misal kamu punya emosi, kamu bisa tulisin di lagu. Cuman menyanyi ini bisa ngebantu kamu untuk bisa releasing gitu. So, kita bakalan lihat. Di sini ada energi Virgo, ada energi Pisces, ada energi Capricorn, ada energi Taurus, Libra, Gemini, Aquarius. Cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Kita lihat ya. Your existence is a miracle. Remember to take care of yourself and show yourself all the love you can. Jadi, respect diri sendiri. Ini showing love buat diri sendiri, mencintai diri sendiri. Kehadiran dirimu di kehidupan ini itu keajaiban gitu. Mungkin kamu nggak nyadar keajaibannya untuk diri kamu, tapi bisa saja kehadiran diri kamu keajaiban untuk orang lain. 444 protection, you are safe. Semesta lagi menjaga dirimu gitu. Percaya. Powernya semesta itu gede. Mau ada orang yang ini dan itu gitu, gak akan mempan lawan semesta. Proteksinya sangat besar. Angka 44 bisa jadi angka yang sangat signifikan di bulan September. I welcome miracle into my life. Ini banyak keajaiban di dalam hidup saat kamu percaya. Keajaiban itu cuma ada di dalam hidup manusia yang percaya akan keajaiban itu. Gitu. Kalau nggak ada rasa percaya, percuma. Jadi, bukalah tanganmu dengan lebar untuk menerima itu. Today is a gift from life. Jadi, fokus ke sekarang. Fokus ke now. Ke momentum yang sekarang. Apapun yang terjadi di masa lalu, ya accepting, kita terima. Dan yang di masa depan, biarin aja di masa depan. Gak usah dipusingin. I surrender to the universe. Serahkan semuanya sama semesta. Kalau misalnya kita minta sesuatu, terus kita minta tolong semesta, ya udah biarin aja gitu, semesta yang bergerak. Kalau misalnya kamu trying to control everything, jatuhnya akan lebih sulit gitu. You feel like home to me. Ada seseorang yang merasa nyaman akan keberadaan dirimu, atau sebaliknya, kamu menemukan seseorang yang rasanya itu kayak rumah. Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it will be my favorite. Jadi, ada orang baru, beberapa dari kalian yang single lama, ini kehadiran seseorang yang sangat menghargai keberadaan diri kamu. Kayak ketemu kamu itu, dia langsung tahu kamu bakalan jadi orang terfavorit dalam hidupnya. So, this is your reading. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu request tentang percintaan, komen aja. Kalau misalnya mau dibuatkan secara personal untuk dirimu sendiri, karena ini kan kolektif buat banyak orang. Kalau misalnya mau dibuatkan di bulan September kayak gimana, kamu bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then, if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk kembali pilihan ketiga. Jadi, kita langsung lihat aja. Ini adalah kartu tarot yang sudah aku pilih saat meditasi tadi, kartu tarot dan oracle card. Kita langsung lihat aja. The Nine of Cups. Oh well, the Nine of Wands. Jadi,
Angka 9 bisa jadi angka yang signifikan karena kita baca emang buat September, jadi di bulan September akan ada sesuatu yang terjadi dan mungkin ada angka 9 yang jadi angka keberuntungan untuk dirimu. Di sini ini kalau aku lihat enjoying the moment with someone yang kamu anggap banyak perbedaan. Jadi udahlah ya, biarin aja lah. Mungkin kemarin sempat takut akan percintaan. Jadi ada yang single udah lama gitu, takut untuk memulai percintaan baru, atau misalnya baru single, takut gitu akan percintaan. Di percintaan ada rasa anxiety, kecemasan berlebihan. Kayak udahlah biarin aja gitu, nothing tulus. Ini aku suka nih energi yang kayak gini. Jadi lebih enjoying the moment, enjoying yang sekarang. Nggak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi ke depan atau tidak terlalu terbelenggu sama masa lalu gitu. Jadi sudah berdamai. Kalau aku lihat dari energi the moon ini ngomongin soal pertemuan sama seseorang yang berbeda. Bisa beda usia, latar belakang, status sosial, macam-macam. Ada yang beda agama, ada yang beda contoh misal agamanya sama pun haluannya beda juga kan ada ya. Jadi kalau aku lihat banyak perbedaan gitu. Cuman dari perbedaan tersebut ada perbedaan sifat juga, by the way, yang kayak yang satu childish, yang satu dewasa gitu. Cuman dari perbedaan tersebut awalnya mungkin menakutkan gitu. Awalnya mungkin kayak asing, ngerasanya kayak apa nih gitu. Aku nggak pernah dealing sama orang seperti ini sebelumnya, tapi ya udahlah gitu. Enjoying the moment gitu. Ada seseorang yang berusaha banget untuk mendapatkan dirimu di sini. Dari energi The Nine of Cups di sini, ini ceritanya si cowok ini kayak dress up buat kayak cewek biar bisa masuk ke kamarnya si cewek ini gitu. Itu kan melambangkan usaha buat ketemu lah, ibaratkan gitu. Jadi ada seseorang yang ngelakuin segala cara untuk mendekati dirimu. Dan ini dia sudah punya experience soal percintaan, jadi kalau aku lihat emang bukan pengen main-main gitu. Dan kemungkinan ini kamu juga gitu, udah gak mau main-main. Jadi di sini ada passion yang muncul, gairah yang muncul. Nah, the Nine of Wands di sini controlling amarah untuk kalian yang suka marah-marah. Ini kalau aku lihat apa sih namanya? Kayak istilahnya tuh di Indonesia apa sih, kayak kompor disenggol dikit meledak gitu loh. Nah, ini controlling itu. Karena kemungkinan yang menghambat di percintaan adalah amarahmu sendiri gitu. Jadi kalau untuk kalian yang ngerasa sering marah, sering emosi gitu, controlling. Gak ada masalah, emosi itu sesuatu yang natural yang terjadi dalam hidup manusia ya gitu. Ada banyak hal yang bisa bikin kita marah dan itu normal. Cuman jangan sampai kitanya dikontrol sama amarah kita gitu. Kadang-kadang saat kita marah kan, kalau orang nggak mampu untuk controlling, biasanya suka melakukan tindakan-tindakan atau mengucap sesuatu yang bakalan ada penyesalan nantinya gitu. Jadi belajar untuk controlling itu. Dan di sini kalau aku lihat ini ada yang datang ke dalam hidup cukup cepat. Ini bisa dari bentuk peluang, rezeki, atau bahkan kehadiran seseorang. Kehadiran seseorang juga bisa dalam bentuk rezeki sih sebenarnya. Jadi simpelnya ini rezeki, datangnya cukup cepat. Ini mungkin awal-awal bulan. So aku bakalan lihat lagi ada the Two of Wands, Empress, and then the Four of Swords. Gini, ada konsepnya kayak lilin yang kebakar di dua sisi. Kalau orang punya rasa semangat menggebu-gebu, biasanya gini, ada ngelakuin sesuatu, contoh misalnya aku kasih contoh soal bisnis lah gitu. Awalnya seneng, semangat luar biasa gitu, getol banget, tapi di awal-awal. Pertengahan udah ciut duluan gitu, atau pertengahan udah abis gitu. Kayak lilin yang kebakar di dua sisi kan gampang banget abis ya apinya gitu. Nah, di sini ada tendensi seperti itu. Tendensi untuk kayak jenuhnya gampang. Ini banyak banget yang punya isu soal itu gitu. Kejenuhan itu bukan tanggung jawab orang lain atau tanggung jawab keadaan untuk membuat kamu happy terus. Kayak contoh kita dealing sama seseorang, awalnya seneng, awalnya happy, tapi saat kita tahu semuanya jenuh gitu. Bukan tanggung jawab dia untuk bisa entertain kamu selamanya gitu. Kamu juga punya tanggung jawab untuk diri sendiri agar tidak jenuh gitu. Jadi temukan cara agar punya hubungan yang sehat sama apapun, pekerjaan, percintaan gitu.
Awal-awal yang tadi aku bilang, awal-awal tuh mungkin agak bikin pagar gitu untuk sesuatu yang masuk. Bisa blessing, bisa anugerah dalam bentuk um, peluang-peluang atau finansial, tapi lama-lama di sini akan diruntuhkan gitu. Energi The Empress itu adalah simbol kemakmuran, kejayaan. Jadi di bulan September ini kayak jaya-jaya banget gitu. Cuman energi The Empress itu adalah sosok energi yang mengayomi gitu. Dia punya banyak, tapi apa yang dia punya bukan hanya untuk dirinya, buat sekitarnya dia. Sama kayak energi ibu. Ibu itu punya cinta yang luar biasa banyak, tapi dia nggak banyak kasih ke diri sendiri. Dia banyak kasih ke anak pasti. Prioritas pasti anak. Udah pasti kayak gitu, iya kan? Sama kayak energi di sini seperti itu. You have a lot of things, tapi bagi. Tapi jangan lupa untuk bagi ke diri sendiri. Orang pertama yang kamu bagi adalah diri sendiri, baru kamu bagi ke orang lain. Contoh misalnya kamu dapat rezeki dikasih 10M, contohnya. You really need that money, contohnya. Kamu manjain diri dulu sendiri. Entah itu kamu mau beli mobil, entah kamu mau beli barang-barang gitu lah. Beli buat diri sendiri, baru nanti kamu bagi ke orang lain, bersedekah ke orang lain. Dan salah satu cara untuk menunjukkan self love adalah istirahat. Untuk dari kalian yang dari kemarin kayak lari-lari terus soal dalam kehidupan, istilahnya kayak kamu ngejar sesuatu, apa sih yang kamu kejar? Ini disarankan untuk istirahat gitu. Karena percuma kalau misalnya staminanya banyak, tapi lelah di mental, lelahnya di perasaan gitu. Istirahatkan dirimu. Fisik juga perlu difokusin di sini. So aku bakalan lihat. Dari sini ada dokter. Fokus untuk bisa check up ke dokter. Jadi yang tadi aku bilang, there's something about your physic. Ada situasi di fisik kamu, di badan kamu, di tubuh kamu. Ini konsepnya kayak ada mungkin beberapa dari kalian ada health problem, coba cek ke dokter gitu. Jangan hanya nanya ke tarot reader, but go cek ke dokter. Karena kalau kamu nanya ke tarot reader soal kesehatan, makanya aku nggak baca kesehatan. Karena apa yang bisa aku lakuin? Aku nggak bisa ngasih kamu obat gitu. Aku nggak bisa resepin kamu obat. Karena kemampuan dan knowledge aku soal kesehatan juga tidak sebanyak dokter gitu. Jadi dokter, jika ada kamu rasa-rasa sesuatu atau ada rasa pegel yang menahun, coba cek ke dokter gitu. Untuk kalian yang nggak percaya sama dokter, boleh ke holistic, boleh ke pengobatan alternatif, go ahead, nggak ada masalah. Cuman ada saran nih di sini, coba deh massage limpatik itu juga bisa ngebantu buat releasing atau ngelepasin trauma gitu. Kadang-kadang ada trauma-trauma yang ke store, kesimpan di badan gitu. Di sini ada buying, kemampuan untuk membeli meningkat. Jangan boros-boros. Gak ada masalah kalau banyak yang masuk, keluarnya banyak, gak ada masalah. It's flowing, energi money itu flowing, energi uang itu masuk keluar itu gak ada masalah. Cuman jangan sampai kewalahan sendiri, kelebihan pengeluarannya gitu. Jadi harus tetap dikalkulasi. Ada the creator. Ini diminta untuk bikin sesuatu. Ada yang bikin barang seni, art, something yang contoh misalnya bikin lagu, bikin puisi, bikin buku, bikin lukisan, apapun itu yang bentuknya seni, itu akan sangat kebantu juga untuk pertama di karir, kedua di dalam percintaan. Ini lucunya gitu, sometimes nggak ada sesuatu kolerasi apapun gitu, tapi saat kita ngelakuin hal yang di luar dari dugaan kita, itu akan ngebuka peluang gitu. Beberapa dari kalian peluangnya saat you do something yang kayak bentuknya kayak ngelahirin karya seni contohnya, itu bisa ngebuka pintu jodoh di sini. Ada the bardo. Ini tuh kadang-kadang manusia stuck di tengah-tengah gitu, antara masa lalu sama masa depan. Kadang-kadang ada di fase kita berubah, tapi ada gray area nih gitu. Biasanya gray area itu cuma ditinggali sejenak doang untuk kita bisa kontemplasi soal masa lalu dan move on ke masa depan
gitu. Cuman ada orang-orang yang stucknya lama gitu. Ini biasanya kayak konsep healing yang bertahun-tahun. Sebenarnya healingnya udah selesai gitu. Cuman karena nyaman sama keadaan dan bubble-nya sendiri, akhirnya tidak mampu untuk moving on gitu. Nah, ini disarankan untuk moving on. Ini adalah konsep dimana kalau jiwa itu ada di tengah-tengah antara kematian dan kelahiran kembali gitu. Di sini ada energy work, fokus untuk meditasi dan balancing energi kamu, buka cakra-cakra kamu. Di sini ada watch a movie. Ada banyak film-film yang akan menginspirasi diri kamu. Cuman nomor 2 itu tadi yang aku dapat adalah nonton Lord of the Ring. Karena aku nyebutin soal Gandalf dan ada ring di situ. Jadi mungkin itu bisa ngebantu kamu juga. Cuman kalau misalnya ada film-film yang dari kemarin udah kamu listen buat kamu nonton, coba deh tonton. Message for the people watch this video. Oh, and then movies yang judulnya Big Eyes, yang main Amy Adams, itu tentang pelukis gitu, itu bisa juga jadi inspirasi. The Ocean, lautan, bisa ngebantu kamu banget buat nge-releasing energi negatif, nge-refresh dirimu. And then di sini ada love, cinta datangnya dari teman-teman. Cuman kalau aku lihat ada ketulusan cinta di sini di bulan September yang hadir, dan itu akan mengharmoniskan hidupmu. The sun has my hand, the moon has my back. Ini semesta itu selalu mendukung dirimu. Kamu mau kemana aja, ngapain aja, akan selalu ada. Kamu mau pergi ke belahan dunia manapun, tetap akan ketemu matahari dan bulan kan. Sama kayak konsep penjagaan dari semesta. Mau dimanapun kamu berada, tetap ada. Nobody else is you, that is your superpower. Gak ada orang yang seperti diri kamu, dan itu adalah kekuatan dirimu. Wisdom, ini aku ngelihatnya bakalan lebih dewasa lagi. Cuman kalau aku lihat hidupnya bakalan lebih balance di sini. Akan ngikutin intuisi tapi dibarengan sama logika. Terus imajinasi akan semakin kuat di sini. Angka 333 itu bisa jadi angka yang sangat signifikan atau angka kembar yang bakalan sering kamu lihat. Support system datangnya itu dari spirit guide juga. Saat kamu membutuhkan, saat kamu butuhin, coba didengerin, jangan diabaikan. Lalu di sini ada 88. Balance. Hidupnya bakal lebih balance, tapi harus fokus. Kalau nggak fokus, nggak bakalan balance di sini. Everything will fall into place. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau dibuatkan secara personal dengan energi kamu sendiri, tidak kolektif yang seperti ini, kamu bisa book reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!